Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariel Gunawan dari SGD 7. Di sini saya akan PTA dengan menjelaskan mengenai epididymis, ductus deferens, funiculus spermaticus, dan untuk klinisnya saya akan menjelaskan mengenai hidrosel dan juga varikosel. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai epididymis terlebih dahulu. Ini adalah epididymis. Nah, epididymis ini merupakan organ reproduksi pada pria yang akan menyimpan spermatozoa untuk sementara sebelum menuju ke ductus deferens. Nah, epididymis ini bentuknya seperti huruf C. Jadi, dia akan terletak di bagian margo posterior testis dan juga sebagian kecil dari fascies lateralis dari testis. Nah, dia akan memiliki 3 bagian, yaitu ada kaput epididymis, kemudian ada corpus epididymis, dan juga cauda epididymis. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kaput epididymis terlebih dahulu. Nah, kaput epididymis ini nanti letaknya di bagian ekstremitas superior dari testis. Melekat di bagian ekstremitas superior dari testis. Nanti di sini ada ductus efferentes dari testis. Ia akan awalnya dia lurus, kemudian dia akan berkelok-kelok akan memasuki dari kaput epididymis. Nah, sebenarnya di bagian kaput epididymis ini dia ada di bagian sini ada bajinya. Baji dari yang akan untuk apexnya mengarah ke testis dan juga basisnya mengarah ke kaput epididymis itu disebut dengan lobuli epididymis. Nah, di sini juga terdapat suatu saluran di dalam epididymis yang dinamakan dengan ductus epididymis. Ini adalah ductus epididymisnya. Ini ductus epididymis. Nah, kemudian selanjutnya ia juga akan memiliki yang kedua adalah corpus epididymis. Ini adalah corpus epididymis. Nah, corpus epididymis ini ia akan berdekatan dengan margo posterior dari testis dan juga sebagian kecil tadi dari fascies lateralis dari testis. Nah, nanti di sini tidak semua akan menempel pada bagian testis. Nanti dia sebelum menempel bagian tunika vaginalis propria, yaitu bagian lamina visceralisnya, nanti di situ terdapat ruangan yang dinamakan dengan sinus epididymis. Nah, selanjutnya ada cauda epididymis. Nah, cauda epididymis ini merupakan lanjutan dari corpus epididymis dan di bagian yang paling kecil. Dia paling kecil dibandingkan dari caput epididymis dan juga corpus epididymis. Nanti dia akan melanjut menjadi ductus deferens. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ductus deferens. Nah, ini adalah saya akan telusuri mengenai ductus deferensnya. Ini adalah ductus deferens. Perjalanannya seperti ini. Nah, ductus deferens ini ia merupakan juga suatu saluran yang akan membawa sperma menuju ke ductus ejaculatorius. Nah nantinya untuk ductus deferens ini awalnya dia itu berkelok-kelok, kemudian nanti dia akan berjalan lurus. Nah, berjalan lurus itu nanti dia akan diliputi oleh plexus venosus laminiformis. Nah, untuk perjalanan dari ductus deferens ini awalnya itu dia kan letaknya di bagian setelah dari cauda epididymis. Nah, kemudian nanti dia kalau sebelum dia menuju ke anulus inguinalis superficialis atau yang medialis, ia akan dapat diraba di bagian korpus di bagian tuberculum pubicum. Nah, di situ dia letaknya lebih medial daripada dari pembuluh-pembuluh darah. Untuk perjalanannya awalnya dia berada di kemudian dia akan berjalan, dia akan melewati dari funiculus spermaticus dan dia merupakan bagian dari funiculus spermaticus. Kemudian nanti dia akan melewati dari anulus inguinalis superficialis. Kemudian dia akan melewati dari canalis inguinalis, kemudian akan melewati dari anulus inguinalis profunda. Nah, setelah dia melewati dari anulus inguinalis profunda, ia akan terletak di bagian lateral dari vasa epigastrika inferior, bagian lateralnya. Kemudian nanti dia akan turun secara ascenderen, kemudian dia akan menyilang berada di bagian ventral dari vasa iliaca externa.
Kemudian nanti dia akan berjalan ke bawah, nanti dia akan berada di bagian lateral dari pelvis. Nah, di bagian lateral dari pelvis itu dia akan bersilangan dengan peritoneum parietal, kemudian vasa obturatoria dan juga nervus abductorius. Kemudian nanti dia akan berjalan lagi menuju ke bagian ventral dari ureter. Ventral ureter, setelah ventral nanti dia akan berjalan menuju medial ureter. Kemudian nanti dia akan berjalan ke fundus vesica dan di bagian ujung dari vesicula seminalis. Kemudian nanti dia akan berdekatan kedua dari ductus deferens, kan ada jumlahnya, ada sepasang. Nanti dia akan berjalan berdekatan, kemudian dia menyempit. Nanti dia akan berjalan menuju ke basis prostat. Dan nanti dia akan bergabung sama ductus excretorius dari vesiculus seminalis dan dia akan masuk ke bagian uretra pars prostatica. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai funiculus spermaticus atau nama lainnya adalah spermatic cord. Nah, dia ini merupakan suatu penggantung dari testis yang akan mempertahankan testis di bagian letaknya di sini. Nah, funiculus spermaticus ini nanti dia akan terdiri dari beberapa bangunan yang bisa dari gambar sini, yaitu bangunannya yaitu ada arteri testicularis yang warna merah ini, kemudian ada plexus pampiniformis, dan juga di sini kita bisa lihat ramus genitalis nervus genitofemoralis. Kemudian di sini ada ductus deferensnya dan juga di sini ada musculus cremasterika. Nah, saya akan menyebutkan yang tidak ada di sini. Selain itu tadi yang saya sudah sampaikan, dia juga ada vasa lymphatica, kemudian ada sisa processus vaginalis peritonei, kemudian juga ada arteri cremasterika yang akan membahas dari musculus cremaster, kemudian juga di sini ada juga arteri deferentialis, kemudian juga ada plexus testicularis yang tidak ada di sini juga. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hidrosel dan juga varikosel. Nah, ini adalah gambaran dari normalnya sebelum normalnya. Maksudnya ini pas saat normal dan juga ini saat dia mengalami varikosel. Apa sih varikosel? Varikosel itu merupakan suatu terjadinya jadi pembuluh vena yang di bagian funiculus spermaticusnya atau di bagian testisnya itu dia mengalami suatu pembengkakan. Nah, biasanya tindakan untuk pemeriksaan yang dilakukan itu biasanya dilakukan USG. Nah, untuk gejalanya biasanya ia akan mengalami nyeri saat berdiri, kemudian juga akan merasa tidak enakan di bagian skrotumnya dan juga terasa lebih ke bengkak di bagian skrotumnya. Nah, varikosel ini berbeda dengan hidrosel. Nah, hidrosel ini merupakan suatu penumpukan cairan yang cairan encer di bagian bisa di bagian kafum di sekitar testis. Nah, bisa di mana aja. Jadi dia tuh sebelumnya dibagi jadi 3 bagian. Ada yang komunikan, kemudian ada yang non komunikan, dan juga ada yang secara funiculus spermatik. Funiculus spermatik. Nah, kalau yang komunikan, hidrosel komunikan itu nanti dia akan mengisi suatu ruangan di antara lamina parietal dan juga lamina visceral dari tunica vaginalis propria. Nanti dia terletak di situ. Jadi ada suatu saluran yang menghubungkannya kalau yang komunikan. Saluran yang menuju ke rongga abdomen atau kafum abdomen itu dinamakan dengan komunikan hidrosel. Jadi dia berasal dari, bisa jadi karena suatu penumpukan cairan yang di dalam abdomen. Nah, bisa juga yang non komunikan hidrosel. Kalau non komunikan hidrosel dia terjadinya penumpukan cairannya di bagian processus vaginalis. Nah, bisa di sini karena nanti di sini dia tidak ada saluran yang menghubungkan antara rongga abdomen menuju ke funiculus spermaticus atau di bagian testisnya itu. Nah, ini biasanya disebabkan karena tumor. Nah, dan juga ada yang bagian funiculus spermaticusnya. Jadi dia pembekaannya di bagian funiculus spermaticusnya. Kemudian ini adalah pemeriksaannya ini dinamakan dengan transiluminasi. Jadi dilakukan penyenteran di bagian ini nanti kan akan terlihat seperti berwarna cerah gitu, itu karena adanya hidrosel. Untuk tata laksananya biasanya dilakukan hidroselektomi. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.